Halo, welcome to podcast Her Voice, tempat dimana yang nyaman untuk ngobrolin hal-hal yang ada dalam hidup, maupun itu yang bikin overthinking, lucu, maupun yang belum ada jawabannya. Halo, gue Debbie. Halo, gue Melina. Jadi di episode kali ini kita mau ngebahas tentang traveling. Kenapa sih kita mau bahas traveling? Karena hopefully episode ini akan tayang mungkin di Desember kali ya, akhir Desember ya, which is menjelang akhir tahun. Iya, kita kalian orang Indonesia lagi liburan dan kita berharap teman-teman lagi walaupun mau di rumah ataupun di luar kota misalnya tetap bisa enjoy your New Year, your Christmas gitu. Jadi kali ini kita mau bahas traveling tuh mungkin lebih ke poin disorder kali ya. Maksudnya biar kita tuh ngomongnya ada arahnya gitu. Terus kalau gue mau nanya sama Melina nih, kalau misalnya lo traveling itu lebih suka sendiri solo trip atau kayak lo ikut tour bareng-bareng gitu? Gue enjoy semuanya sih kebetulan, dan kayaknya itu tergantung kita tuh lagi moodnya atau lagi fase hidupnya tuh lagi gimana. Kalau misalnya kayak misalnya lagi mau escape bentar, kayaknya solo traveling itu bagus sih. Oke lah, gue udah ada beberapa kali sempet ke solo traveling. Terus ada juga yang memang udah planning sama teman. Dua-duanya sih gue enjoy sih. Makanya tergantung lah masanya. Kadang-kadang soalnya kalau di sekarang ini gue merasa kalau mau solo traveling tuh gue berasa kayak makin lonely. Jadi jadi kalau untuk sekarang gue lebih prefer mau sama teman. Gue sendiri belum pernah solo. Yang benar-benar berangkat sendiri gitu. Oke. Kecuali bisnis trip ya. Iya bu, gue belum pernah sih. Maksudnya, tapi kalau lo bikin itinerary atau nggak kalau solo? Iya. Justru gue merasa kalau solo lebih harus ada itinerary. Oh iya benar, kalau nggak kita ntar bingung arahnya kemana. Iya. Terus lo stick to the timeline, stick to the ya nggak 100% strict sih, cuma mostly sih strict. Ya soalnya nanti bingung kan gitu kalau misalnya sendirian. Kalau lu berarti lu lebih prefer sampai sekarang kenapa lu belum lakukan solo traveling? Berarti karena pertama gue takut diculik. Maksudnya iya itu sih pertama, kayak mungkin vandalism mungkin di daerah di mana gue nggak tahu gitu. Dan karena mungkin gue ekstrovert kali ya, ambivert, tapi mungkin ada ekstrovert yang minimal berdua. Kalau misalnya sendiri gue nggak kebayang, terus gue kayak nggak banyak ide gitu, kayak mau kemana ya, mau nih gue kayak ujung-ujungnya tiduran sama Netflix. Tapi mostly memang gue kalau mau solo traveling minimal harus ada satu hal besar yang gue tuju sih. Gitu ya. Misalnya kayak kemarin gue ke Bali, kayak memang ada tujuannya, gue mau ambil kursus masak. Jadi ya emang udah ada satu poin tujuan utamanya. Jadi ya udah sisanya mau ngomong solo kan. Nggak pernah kayak gue kepikiran, gue misalnya mau ke Eropa, gue solo traveling itu kayaknya gue hampir jarang deh. Iya. Ada mainnya. Kalau misalnya ada kondangan, ada kondangan di luar kota mana, ya udah deh pergi. Cuman ya besok-besokannya kan gak ada teman, ya udah solo traveling. Tapi terkait kayak kepikiran gue misalnya dikerjain orang itu enggak ya, nggak ada di pikiran dikerjain. Maksud gue kayak kita pasti ada momen kesasar nih. Kesasar terus kayak ya kan nggak tahu ya ini jadi mau nggak mau. Iya, nggak ada ya. Nggak ada. Tapi nggak untungnya puji Tuhan nggak. Belum ada yang aneh-aneh sih sama solo traveling. Oke, berarti mungkin bagi teman-teman yang suka mikirnya gue ada advice dari Melina, maksudnya kejadian nyata kalau misalnya is okay kok kalau soal trip sih. Iya, tapi gitu memang harus disiapin kali ya matang-matang biar yang nggak ada bahaya juga takutnya. Oke. Terus yang kedua lebih suka well planning, misalnya kayak 1 bulan sebelumnya atau spontan. Gue sebenarnya kan seperti yang Anda tahu, gue orangnya agak terplan ya, cuma belakangan nih, maksudnya kayak karena selalu temenannya sama teman-teman yang spontan, jadi ya mau nggak mau ya udah nggak masalah juga. Iya, nggak masalah juga sih kalau harus ngikutin gitu, nggak bakal gue marah gitu. Sespontan apa yang pernah lo iniin? Sering sih, makin lama makin sekarang. Kita terakhir juga spontan ya. Iya. Terakhir kita ke Pemandayan, terus kita baru
selesai COVID ya. Oh iya Itu kan benar. kurang 2 minggu, itu kan 2022 ya. End of 2022 terus kayak kita harus pergi karena 2 minggu udah di kamar aja, dan anyway pokoknya nice gitu ya. Iya. Terus tapi menurut tuh Tunggu, berarti lu udah kalau gue ya, spontan. kalau gue iya kebanyakan kayak spontan deh. Iya sih, gue random banget. Mungkin kalau lainnya tuh boleh, tapi harus sama orang yang kayak Melina gitu Yang pasti, mau cari-cari gitu ya. iya yang maksudnya pasti jadi gitu. Ayo lo gue ini lo gue tau dong pasti jadi gitu. Saya sama cici gue atau sama suami gue tuh pasti yang offline juga kan yang pasti jadi ya. Ya dan anyway kalau misalnya udah terkait beli tiket apa kan nggak mungkin cancel dunia gitu. Kecuali yang kayak misalnya bisa naik mobil ke Bandung ke Puncak, itu mungkin saya si Gemini ini mungkin aja bisa gitu. Tapi cuma itu plus minusnya apa, spontan sama yang offline. Yang spontan justru yang apa jadi merasa surprise aja sih. Terkait sama rundown ya, misalnya hari ini harus kemana, harus ada berapa lokasi gitu-gitu. Yang spontan belakangan ini makin berumur, kayaknya makin lebih seru spontan ya. Oh iya. Iya, gue merasanya. Atau mungkin karena lu sekarang jadi suami lu yang well plan, jadi Iya. lu terbalikan kan. Gue jadi kayak Kalau kalau gue belakangan ini spontan. gue jadi lupa caranya spontan gimana. Iya. Nanti ya, lingkungan ngefek deh. Tergantung lu lagi deketnya sama yang spontan atau iya sih, juga jadi ke bawah gitu. Maksudnya lu tuh spontan plusnya dapat banyak surprise gitu ya. Iya, dapet surprise. Oh ternyata gak ke apa namanya, gak kepikiran nih hari ini bisa ke sini, ke satu tempat itu misalnya, terus ternyata tempatnya bagus, tempatnya enak. Jalan-jalan lo yang mana? Bahannya banyak deh gue begitu. Oh ya kayak around Jakarta gitu. Iya, nggak maksudnya ya terakhir sih gue kayak pergi retret gitu kan, pergi retret yoga. Terus gak kenal siapa-siapa juga di sana. Terus tempatnya juga nggak pernah, itu tempatnya di mana? Pokoknya jauh lah, naik gitulah. Ya maksudnya orang Jakarta. Gue paham, mungkin kayak lu nggak searching banyak. Iya, nggak searching. Kayak rundownnya juga nggak gue liatin. Pokoknya bener-bener gue datang dengan diri gue masuk blok. Mungkin kalau kita ngapain juga kita udah nyari-nyari terus kita udah punya ekspektasi, betul. Iya benar. Oke. Terus gunung atau pantai? Gunung, of course. Gue juga gue nggak bisa panas. Iya. Oh my god. Terus kayaknya ada efek karena gue nggak bisa berenang. Jadi kayak kalau lihat air. Iya. Tapi kan lo suka curug kan? Iya, saya suka curug. Ya curug kayak di gunung juga sih itu. Iya, curug bagi saya mungkin teman-teman yang mau curug bareng, curug bagi saya menyenangkan sih. Cuman kayak somehow kalau di dalam kayak serem kali ya. Dulu milih gunung sih. Tapi milih gunung bukan berarti gue anak gunung nih, cuma sebatas Papandayan. Kalau lo pernah kali lebih gitu? Belum, makanya nanti semoga next year gue mau kerjaan ini. Semoga. Amin. Terus lo lebih suka pedesaan atau perkotaan? Pedesaan banget nih. Alam kan? Alam kayak Lembang atau kota Bandungnya gitu. Oh ya, kalau pilihannya Lembang kota Bandung sih Lembang, karena kita pasti udah tahu Bandung itu macet. Kayak daily terlalu di sama kayak di Jakarta lah. Ingin ya. Kalau gue sendiri juga prefer lebih ke alam sih, karena jujur aja di kota Jakarta kita agak sulit ya menemukan hijau itu sendiri gitu. Jadi butuh polusi yang nggak begitu tinggi gitu sih. Even kalau misalnya kayak kita mau trip ke Jepang nih misalnya, itu kan maksudnya kotanya memang udah bagus kan. Tetap gue berharap di dalam trip itu misalnya 1 minggu itu ke Jepang, maulah kayak ada 1 atau 2 hari yang alam gitu kan, ke alam di Jepang gitu kan, nyari gitu ya. Jadi nggak selalu di kota Tokyo-nya doang misalnya. Terus tuh lebih milih backpack atau suitcase? Tergantung ya. Tergantung tujuan dong. Ya, tergantung tujuan. Nggak mungkin aku gunung bawa-bawa, ya kan? Ya kalau bisa pilih ya yang tinggal dorong lah. Iya sih, beli juga. Terus lebih milih local food atau kayak fancy restoran? Mungkin kalau fancy restoran nggak cuma ada di situ aja kali ya. Since kayak dia franchise gitu. Lokal sih pasti. Iya, gue juga sih kalau kuliner pasti mau
ngerasain makanan yang genuine dari negara itu, dari kota itu apa gitu. Itu juga one of the biggest Nah, reason. pertanyaan dari gue nih, lu mau nggak? Ini kan pasti kan yang kita kalau nanti nge-research dong makanan yang ini. Nah, biasanya kan tuh rame. Nah, lu tipe yang lu bela-belain tuh ngantri berapa jam demi misalnya tuh Michelin star di Iya, restoran. Atau ya udahlah yang asal lewat aja. Ngantri. Bela-belain berarti lu. Ngantri. Soalnya gue ada temen yang dia nggak mau. Oh ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, nggak FOMO atau nggak apa, yang penting jadi ya agak mau orang ikut spontan juga, jadi kayak Menurut gue sayang sih, kan kita udah di sana ya. Iya. Udah di sana. Yang ngantri deh. Pernah sih kejadian 2 jam. Kalau lo sendiri gimana? Ya gue juga kayaknya tapi gue tipe fleksibel juga sih. Kalau ngantri ya boleh, kalau yang mau yang ngambil yang ada aja juga boleh sih kayaknya. Iya, tapi gue menemukan lagi ada orang unik lagi, suami gue kayak dia bisa nggak apa gue sakit perut gitu sampai kayak macam nih gitu 1 jam, tapi gak apa-apa kita udah di sini gitu kayak. Gue kayak geleng-geleng sih kayak, oh ya udah kayak. Tapi ternyata enak gitu sih kayak. Terus lo pilih yang long trip kayak 2 minggu gitu atau yang short getaway kayak weekend gitu? Sebenarnya sih maunya long ya, cuman kayak kalau sekarang udah susah ya di zaman, maksudnya nggak tahu deh, udah lama gue nggak bosen gitu ngambil long. Maunya tuh kesana bener-bener, maksudnya soalnya kalau short tuh terlalu cepet kembali ke realitanya. Kayak nanggung gitu ya, ya. kayak nanggung kayak cuma 3 hari ya, cuma tergantung tujuannya ya. Kalau misalnya kita kayak cuma ke Papandayan kan bisa tuh 1 malam doang kan, itu sih. Iya, kalau Tapi pengen sih, udah lama gue nggak long. Tapi lu paling the longest lu pergi kapan? kayaknya terakhir deh 1,5 minggu ya, hampir 2 minggu. Kalau gue juga sama sih, maksudnya kalau misalnya tergantung jarak ya. Kalau misalnya kayak kita jauh gitu udah flight pernah banget berapa jam tapi cuman kayak beberapa hari capek di badan juga. Jadi ya udah sekalian pergi jauh terus kita tekin itinerary-nya atau ke tour. Gue lebih prefer ikut tour sih. Kalau lebih prefer ikut tour atau kayak sendiri biarpun lo pertama kali datang ke sana. Wow. Kecuali kalau pergi sama keluarga ya, yang orang tua gitu ya kan. Iya, gue juga mengiyakan sih kalau sama orang tua kasihan ya. Iya. Ibaratnya nyateng kayak kita gitu kan kita bisa ya. Tuh. Terus capture everything or enjoy the moment. Gue jadi ngetik kalau Saputra nih, kalau dia kan apa? Dia nggak suka foto. Jadi dia enjoy the moment. Kalau foto dia pasti foto alamnya. Jadi kalau kita buka Instagram itu jarang sekali nggak foto dia. Gitu. Gue capture moment. Kalau gue enjoying the moment. Karena sih mungkin fotografi gue tidak begitu ini. Paling gue minta orang sih kebanyakan kayak gitu. Ya enjoy the moment sih, karena kalau gue kebaikan foto gue jadi ya memang ya, tapi sebenarnya gue juga maunya begitu, cuman gak bisa foto refleks. Pasti mau kalau bisa bikin vlog deh, ada yang kameran terus biar kayak kalau ditonton lagi kan ada bisa nostalgia gitu sama momen-momennya sekarang. Tapi banyak kalau ini tadi fotoin, maksudnya lo foto diri lo atau lo foto di nature? Oh, gue yang fotoin sih. Gue yang foto nature biasanya. Oke. Terus lo tipikal yang buat report sendiri gak? Waktu buat solo traveling gue bawa buat toksis gitu ya zaman dulu ya, buat banget. Soalnya susah minta orang fotoin. Terus yang terakhir gue jadinya gue sedih, gue udah beli khusus nggak boleh. Di negara mana? Di Cina nggak boleh. Tripod lu kayak sendiri. Nggak boleh. Kenapa alasannya? Gak ngerti. Apa hubungannya karena keterbatasan bahasa ya? Enggak, target lokalnya nggak boleh. Nggak boleh, mungkin nggak ngerti deh, gue akan nutupin atau takut bahaya. Iya, gue ngerti deh. Terus gue kayak ayo deh. Nah, kalau atas dasar keselamatan sih boleh, cuma kan maksudnya orang jadi nggak bisa mempromosikan negaranya sendiri kan. Cuma plusnya tour guide dari Indonesia mau fotoin itu sih. Terus udara yang dingin, cenderung dingin atau yang kayak summer? Dingin. Sama, aku juga dingin, cuman gue nggak tahu ya, gue nggak pernah di tengah salju.
Oh yang cerita-cerita orang-orang yang di salju itu mereka prefer panas katanya, karena saking dinginnya itu sampai telinga mereka sakit banget. Juga makanya nyarinya kan kayak di gunung, kayak atas-atas kan. Kalau yang kayak aduh. Ya cuman ya kita udah terbiasa juga sih Jakarta. Jadi kalau misalnya panas pun kayaknya ya udah juga gitu kan. Iya, tapi gue juga pilih yang cenderung dingin. Yang inilah paling enggak 11 sampai 14 derajat masih oke. Iya. Terus tuh lebih pilih public transport atau rent car? Saya di kota, ada di kota. Tergantung kotanya ya. Kalau misalnya mahal, kalau misalnya Iya, juga sih kayak Jepang. iya, kalau Jepang mah public transport tuh, of course. Udah gitu kalau gue selain harga, kedua gue pengen ngerasain jadi warga lokal sih, warlo. Gimana sih Shinkansen mereka bla 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 gitu kan. Terakhir sih gue ke Bangkok gak bisa nggak taksi. Emang iya, gue naik tuk-tuk Bisa kemana? Oh, Thailand. tuk-tuk kayak gue cuma sekali, soalnya mahal kan jatuhnya. Iya, sama MRT. Ada di MRT, cuman yang nggak MRT dia belum ini Singapura kan, dia sebanyak. Oh, apa yang paling lo ingat, kan kita sama-sama nih udah pernah ke Bangkok. Apa yang lo paling ingat dari Bangkok ke Thailand? Makanannya kah, tempatnya, the most interesting food or place? Makanan sih, makanan sama kan gue demen hal-hal yang arsitektural gitu kan, dia lumayan oke. Makanannya sih maksudnya gue sangat cocok sama Thailand, kayak apa sih? Sayur. Iya, campur. Gue suka yang agak asin-asin juga ya. Iya. Ya, gue juga suka yang agak Asam pedas gitu kayak kan. tom yum. Lo pernah restoran itu gak sih yang harus nanti terus dia harus kayak nari salam dulu gitu, lupa lagi namanya. Kita makan patai yang terkenal, gue inget di situ. Iya. Ya gue Harus ngapain namanya? nari dulu. Terus gue kayak nunggu 2 jam. Lumayan. Tapi enak. Iya, terus yang paling gue inget gue ketemu kayak ada Ii sendirian, dia kayak ngerasa gak Di pasar. ketemu sama temennya, terus dia nimbrung ke kita. Itu random banget sih, tapi Oh, maksudnya sesama customer si beda itu. tur, gak pakai tur sorry, gak pakai tur, jadi kita ketemu aja di jalan gitu, terus kayak sama-sama Chinese bingung-bingung, tapi plusnya Ii gue jadiin temen gitu. Oh, ya maksudnya mereka sama turis, orang ini sama turis kan. Iya, terus hal yang lucu bagi gue, mereka tuh nggak ada es teh tawar. Iya. Ya kan? OTM pasti kayak susu nama susu gitu kan tehnya. Iya, Taidi gitu mereka kan. pasti selalu manis. Iya. Terus gue akhirnya ketemu satu orang, dia pernah tinggal di Indonesia, terus dia spelling gitu gimana cara ngomongnya tawar, tapi ujung-ujungnya tetap aja gue dapet yang manis. Iya, itu juga udah agak lama sih. Menyenangkan sih kuliner. Enak Sama belanja. Ya. Cuma gue bukan tipe shopping person nih kalau traveling. Oh iya. Iya, lu belanja. Coba di Thailand sih. Walaupun gue tahu Thailand sebegitunya market buat belanja dulu, tapi gue tuh dari dulu kalau traveling pasti gue nggak pernah belanja. Gue paling belanja buat oleh atau kayak miniatur, gue nggak beli karena aku nggak tahu. Gue tahu gue nggak bisa jaga. Iya. Jadi gue tipe orang yang kalau bisa abis pergi, gue nggak boleh, jarang banget boleh oleh. Oke ya. Iya. Dan gue juga sebenarnya tipikal yang kalau dikasih oleh-oleh yang nggak gue nitip, hilang aja. Sebenarnya udah juga sih karena hilang aja. Gue nggak tahu itu kemana gitu kayak. Ya gue tahu itu kan sekedar dari orang ya. Iya, biasanya ya ke teman kerja aja sih kan, karena kita udah tinggal. Terus lo tipikal yang talk to locals atau quiet observation? Talk to locals ya. Ada tuh temen gue ada yang talk to lokal banget tuh. Iya. Extrovert, jadi kalau datang ke tempat tuh pengennya ngobrol sama orang sana, kayak nanya-nanya, oh gini. Gue lupa exactly-nya siapa, tapi ada. Kalau gue sebenarnya sih ya gue boleh aja ngobrolin, cuman ya kalau gak ada konteksnya ya buat maksudnya gak enak juga kan. Iya, paling gue kalau kayak nanya jalanan gak nanya kayak sudden kayak harus berdua aja sama dia. Iya, begitu ya itu oke. Kayak nanya kebudayaannya atau misalnya lagi di museum gitu. Lebih nanya-nanya ke guide-nya gitu sih. Terus mungkin kita udah tadi main this or that-nya, gue mau masuk ke pertanyaannya. Apa arti perjalanan buat kamu? Misalnya
apakah artinya liburan, pelarian, atau proses menemukan diri di dalamnya. Setiap trip gue ada itu semua sih. Maksudnya beda-beda. Ada trip yang menemukan apalah itu. Maksudnya menemukan sesuatu yang baru lah ya dalam hidup itu. Ada juga yang memang cuma sekedar liburan. Beda-beda sih setiap trip. Gue juga setuju sih. Karena kan kita setiap trip juga ada tujuannya ya. Apakah itu mau nyenengin orang tua atau apakah untuk healing diri sendiri, atau yang kayak cuman ya udah kalau misalnya teman ya udah cuman mau ada momen sama si mereka aja kan. Iya. Nggak harus kita refreshing, kadang kayak gitu sih, lebih mau Tapi gue kebanyakan ada pelariannya juga kali ya, mungkin means positif ya, bukan negatif. Pelarian dari kerjaan. Jadi iya, maksudnya ya saatnya nih gue jadi diri gue sendiri, so nggak harus ngikutin tight timeline harus jam segini gitu. Lebih gitunya sih. Terus tempat mana yang paling berkesan dan kenapa? Labuan Bajo. Ih, gue pengen ke sana. Labuan Bajo Indonesia segitu bagusnya. Tapi kan panas ya? Nah, menariknya gue waktu kesana gue dapet dua-duanya. Satu gunung, satu desa namanya Warembo. Itu yang katanya negeri di atas awan. Negeri di atas awan, jadi itu sangat sustainable banget desanya. Gak ada listrik, gak ada yang gitu-gitu. Terus itu lokal banget, tapi memang perjalanan buat kesana kita harus mendaki gunung tinggi banget gitu sekitar. Itu jalan di situ panas, dingin. Oh, enak. Karena kan dia negeri dan salon ini tinggi banget. Gue lupa deh berapa ketinggiannya gitu. Nah terus selain itu ke pantai, Labuan Bajo pantai semua juga kan. Jadi gue dapet dua-duanya banget. Itu pokoknya top banget sih. Itu kayaknya itu Indonesia harus di-appreciate sih menurut gue. Kayak Sumba gue belum pernah. Kalau untuk makannya gimana? Nah makan sih gue makan lupa. Ada masakin di sana. Oh, ya lo ikut kayak tour gitu ya? Lokal turnya ya. Itu maksudnya secara budget udah dari Jakarta sampai sana? Ya udah. Gadeling semua. Dan kenapa gue memorable karena waktu itu juga gue pergi sama teman kantor sebenarnya, teman kantor yang masuk gue yang dibilang ya maksudnya ya jadi deket gara-gara kerja doang, tapi maksudnya beda sama kita atau sama teman deket lainnya. Nah yang gue agak unpredictable, ternyata mereka asik banget diajak ini, maksudnya dulu kerja ya. Terus maksudnya bisa-bisa aja klop lah gitu. Pokoknya itu gue sama sekali, soalnya waktu gue kesana, maksudnya kenapa gue mau, yang pertama karena mau ke Labuan Bajo belum pernah, kedua ya karena gue ya udah maksudnya mau biar gak clash out aja, maksudnya kayak mereka kita satu kantor semua pergi, ada sih kayak 2-3 orang doang yang nggak pergi. Terus udah pergi, jadi gue tanpa ekspektasi bakal seru nih sama mereka. Gue pikir udah gue cuma mau enjoy tempatnya doang, tapi ternyata sama orangnya juga sangat memorable sampai sekarang. Sih. Iya, sering banyak bilang Labuan Bajo bagus banget. Cuman gue nggak tahu nih kalau sekarang kayaknya sekarang saking itu udah jadi tourism spot, jadi gue nggak tahu sih. Mau kayak soalnya kalau dulu kesana kayak hotel baru ada 1 atau 2 pilihan doang yang bagus. Maksudnya jadi lebih mahal? Gue nggak tahu, jadi kayak lebih bagus. Maksudnya dulu kan kebersihan kan? Iya kan alamnya masih alam banget. Terus dia kotanya tuh kecil banget, jadi kayak kita jalan bisa habis kota itu dalam 1 hari gitu. Oh, karena kecil. Beda kan alam. Jadi gue nggak bisa kebayang sekarang kalau udah ada hotel-hotel ke bawah gitu, jadi kayak seberapa crowdnya gue nggak bayang. Jadi kayak ada kota gitu kan? Ya semoga sih enggak sih gitu. Kalau nanya gue bingung lagi di mana ya? Mungkin ya karena semuanya berkesan. Iya, karena paling dekat kemana ke Cina ya. Ya karena dapet alam, dapet. Tapi Cina juga alamnya memang ini bagus sih. Hangzhou itu ternyata dia dingin, mirip-mirip Palembang. Mungkin yang paling berkesan gue Disneyland kali ya. Ya Disneyland. Cina apa Shanghai? Shanghai. Karena udah lama juga kan terakhir gue ke Disneyland tuh ke Hongkong. Terus juga ya kayak recall lagi masa-masa kecil. Ya. Kayak kita mulai. Tapi Shanghai bagus loh kan, dia kan westernnya Cina kan. Iya. Cuman mungkin kalau secara makanan nggak tahu ya, lidah. Gue suka di sini sih. Iya. Kita udah biasa sama micin kan, sedangkan kalau di sana itu
micin mungkin nggak ada kali ya, nggak terlalu digunain, lebih sehat gitu. Terus juga gue ngerasa Cina itu mengedepankan medical ya, jadi obat-obatnya tuh konsorsium kan, kalau itu tuh harus ada konsorsiumnya, jadi ke tempat-tempat yang pasti di Oh iya gue tahu tuh yang tawarin itu kan. Itu menyenangkan juga sih belajar budaya mereka. Oh terus gue nonton sirkus. Oh iya, Cina akrobatnya Iya. totalitas kan panggungnya. Ya, gue juga pengen ke Cina sih. Sama keluarga dulu banget. Jadi nice to go sih. Juga sekarang yang maksudnya Chongqing ya. Iya, Chongqing lagi naik. Iya. Terus temen gue baru pergi. Aduh gue lupa nama daerahnya. Katanya tuh enak banget lah, kayak ada pedesaannya tapi hening sunyi gitu. Kuiling. Kayaknya iya. Itu juga lumayan affordable saya. Iya, Cina masih affordable. Terus nggak jauh juga kan jarak tingginya. Oke, kita ke next question. Kalau sekarang kamu bisa pergi kemanapun, karena budget unlimited, kamu mau kemana? Swiss. Karena kan di situ yang katanya orang kita jalan nggak ada orang kan, domba. Oh iya. Terus kayak lo lihat yang di Windows itu katanya sama persis. Iya. Karena gue mau. Gue juga pengen sih. Ya banyak sih Swiss. Iya kalau mention gampang ya. Iya. Gue pengen ke Itali, gue pengen ngerasain pasta dia ya. Kayak apa? Terus kayak mereka Alaska ya. Oh Alaska, iya. Mungkin negara yang ya itu sih mau sih. Tapi sebenarnya gue mau juga sih, gue pengen ke Banyuwangi juga. Alamnya. Iya. Sama ke Raja Ampat. Oh iya bener, Raja Ampat. Ya sebenarnya tapi anyway ke Jepang lagi berkali-kali juga gue nggak apa-apa sih. Kalau punya duit. Mau, gue belum pernah ke Jepang. Korea. Iya. Korea. Jepang oke. Terus apa hal yang paling berani yang pernah lo lakuin saat traveling? Ada general lah pertanyaan ya. Mungkin lo pernah bungee jumping? Gue pernah tuh. Gue dulu ayo. Iya. Oh pernah bungee jumping? Enggak. Mirip dong. Gue jadi pernah waktu itu perpisahan waktu SMA ke Pulau Cinta ya kalau nggak salah ya. Di Pulau Tidung. Di Kepulauan Seribu. Iya, terus gue kayak naik jembatan, terus lompat. Itu tinggi 10 meter ada. Oke, apa? Ada talinya kan? Enggak, bener-bener free lompat. Terus gue gak berani, ada cowok, gue inget orangnya, tapi gue gak mau mention. Tunggu, bawahnya itu apa? Laut? Air langsung ya. Gila, gak mau sih. Tinggi banget ya pokoknya, lebih kali dari 10 meter. Terus dia pegang tangan gue, karena gue kayak udah mau 15 menit gue gak gerak. Dia pegang tangan gue, terus kita lompat banget. Terus mereka pikir gue ditembak, terus kita jadian. Enggak. Udah tidak. Kalau ada yang pegangan rame-rame, maksudnya bareng-bareng terjun, gue masih oke. Kalau sendiri sih gue nggak bakal sih. Gue sendiri, terus itu cowok soalnya udah 3 kali lompat, dia gemes lihat gue kayak 15 menit. Oh ya udahlah ya. Ayo deh, habis itu pokoknya ada setahun di sekolah itu dibikin gue pacaran dia, padahal tidak. Cuma terus apa kesan-kesan selalu biur gitu. Itu rasanya cepet banget kan? Mungkin ngerasa pantas buat ngerasa mindful. Adrenalinnya sakit soalnya badannya kayak ketampar gitu. Terus gue jadi pengen mau nonton lagi. Iya, adrenalin lagi ya kayak gitu. Kalau lu yang berani ngapain ya gue ya? Makan makanan enggak apa kayak jelas. Apa kayak ngajiki gitu enggak ya? Enggak, makanan gue belum pernah aneh. Mungkin nggak tahu sih, tapi ini menurut cici gue sih semua berani, cuma karena gue jadi kan waktu gue ke Bali, nah tapi kan karena gue waktu itu nemenin cici, maksudnya ngapainnya deh, jadi gue jadi nyamuk gitu lah cici gue sama suaminya pergi, jadi kita bertiga. Nah tapi kan cici gue bukan anak gunung ya. Gue beringat suaminya itu lagi mau ada acara sepeda gitu sama komunitasnya lah, jadi cici gue nemenin suaminya, gue nemenin cici gue kayak gitu. Cuman cici gue kan bukan tipe gunung, jadi sedangkan gue anak gunung banget kan, jadi gue booking trek ke Gunung Agung. Iya, di Bali itu berarti sih kayak sendirian. Iya, jadi gue sendiri yang berani. Tapi begitu ke sana, kemudian ada teman gitu sih, temannya mereka juga udah berkelompok, jadi gue bener sendiri doang.
anak bule-bule gitu. Jadi gue kesana, terus gue baru tahu ternyata Gunung Agung itu segede itu. Gue pikir ya udahlah kayak kita cuma naik ke puncak gitu kan, tapi ternyata itu kayak oh lumayan, ternyata gue kesana iya kayak lumayan effort lah. Trekkingnya tuh lebih susah dari Papandayan. Jauh, dia kayak terjal banget, terus kayak wah gue jadi kayak jadi maksudnya berasa sendirinya tuh waktunya cukup berasa lama. Jadinya lebih indah mana Papandayan. Oh sialnya waktu itu gue udah capek-capek, terus ternyata kabut, jadi gue nggak dapet Oh, pemandangannya Tapi lu sampai ke atas, berarti sampai peak, wow, cuman vlog. Makanya kalau bisa ada kesempatan mau lagi ke sana sih. berapa lama berapanya naik ke atas? 2 jaman sih. Oh cepet berarti ya. Lumayan lah. Lumayan Kalau kayak kayak apa Merbabu kan 5 jam ya. mungkin 4 ya. jam ya. Kita kan juga papannya nggak cepet kan 3 jam ya. Iya tapi kan trekkingnya nggak susah. Iya, nah kalau gue 2 jam itu bener-bener menurut gue lumayan intens. Pakai tali gitu. Enggak apain pakai tali sih. Beruntung loh bukan setahu gue Gunung Agung tuh sering erupsi ya. Iya makanya, pokoknya, nah tapi mungkin yang bikin kita struggling karena cuaca gue nggak bagus ya, pokoknya gue lumayan struggling sih ke sana. Gue juga gak nyangka. Tadi gue pikir kan cuma yang penting naik aja, terus naik kan ternyata seberani itu tuh sendirian lagi. Jadi kayak ya udahlah. Ya salah satu inilah memori ya. Iya. Siapa orang asing yang pernah kamu temui selama traveling dan gak bisa kamu lupain? Wah, gue banyak lagi. The most up to. Jadi gue itu bukan traveling ya, gue gimana? Jadi gue pernah tinggal di Bali sebulan Oh iya. buat sekolah, sekolah masak. Nah di sana orang Indo cuma berdua, sisanya semua orang-orang dari jauh-jauh lah, dari Amerika, dari Europe, dari Singapura, dari Korea. Nah itu semua mereka sangat inilah di gua sampai sekarang masih terkenang. Tuh, karena kita sebulan bareng, ketemu setiap hari udah gitu kita sebenarnya sekolahnya dari sini sampai Jumat doang. Jadi Sabtu Minggu kayak kita free lah. Nah Sabtu Minggunya itu kita hangout juga. Pesan moralnya dari mereka. Pesan moral Atau attitude-nya atau mereka sangat encouraging gitu sih. Kebetulan di sana gue paling muda waktu itu, jadi mereka kayak menganggap gue tuh adik gitu loh, adik yang mereka treasure banget gitu. Sampai sekarang masih kontak-kontakan lewat DM Instagram. Gitu. Seru banget. Terus kalau gue mungkin sebenarnya lebih banyak jalan Merina, jalan gue terdekat aja kali ya. Mungkin pas gue tur kemarin ada kakek-kakek lah, umur 75 tahun, tapi dia nggak pernah ngeluh. Dan gue ngomong bisa gue jalan 3 jam, gue ngeluh, dia kayak gitu kayak. Tapi dia pergi sama keluarga juga, sama istrinya berdua. Unyu banget. Iya, sama istrinya berdua, tapi dia nggak ngeluh sama sekali. Kayak mau jalan sejauh apapun nggak ngeluh, semangat gitu. Iya. Terus dia kerjaannya Hebat banget sih, 75 masih ini banget ya. Dia tahun ini terakhir boleh ikut Turanda Batas Sempurna dari Turanda Nyata 75, abis itu nggak boleh. Jadi dia bilang dia mau maksimalin di usia pensiun dia. Terus dia happy gitu, ngelucu. Kebiasaan kalau umur segitu, gue tau sih dia orang yang punya posisi di sana. Biasanya ngasih ngasih wejam, kayak arogan. Dia enggak, dia santai. Gila, itu masa tua ya, maksudnya kita pengen kayak gitu juga gak sih? Iya, dia bilang kemarin, jadi dia ngasih lihat topinya, terus dia cerita, oh topi, iya bilang, ini apa pak itu, oh ini tanda tangan waktu saya di Menara Eiffel, saya suruh orang sana tanda tangan, terus ngasih kata-kata ke saya, terus kayak ini waktu di Cina kemarin, ini waktu di jadi memang seumur hidupnya dia memang suka, udah biasa lah ya traveling. Iya, tapi kayaknya baru umur 5 tahun kebelakang lah gitu. Baru semakin maksudnya semakin tua malah semakin pengen traveling. Iya, dia bilang mungkin karena mudanya belum ada kesempatan. Terus sekarang juga masih keep contact gitu. Kayak suka ngelimin jokes apa gitu. Dia ngasih pesan ke gue ya, enjoy life aja gitu. Enjoy life, gak usah inspiring. Iya. Terus dia waktu mudanya sangat jaga makan malah, tapi plusnya waktu tuanya jadinya dia makan apa aja. Jadi dia nggak takut karena kalau nggak ada kronologi.
Oh, I see. Karena dia udah menjaga semua Iya. image-nya sekarang. I see. Gitu. Itu sih. Inspiring. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian punya masukan next destination yang kayak hidden gem ya. Yap. Mungkin bisa kasih tahu Iya. ke kita. Kamu sharing maksudnya perjalanan kamu yang paling Memorable. menyenangkan, atau boleh kok cerita-cerita lucu-lucu juga boleh share di bawah sini. Kita welcome to. Nanti mungkin cerita lucu kalian bisa kita bawa juga di next Yap. topik gitu. Karena mungkin traveling ini bakal, maksudnya di episode berikutnya bisa kita bahas juga kan traveling, karena traveling kan selalu updated gitu. Iya, so life lah di kehidupan kita, jalannya nggak usah jauh, tapi bisa kemana aja. Mungkin kalau dari gue pesannya dari traveling ya, dari yang bapak tadi sih, yang bapak umur 75 tahun lagi, kalau bisa itu harus loh mungkin slow living untuk enjoy life, nggak harus kayak fast gitu, kayak harus tuk. Kita juga butuh momen di dalam kehidupan kita untuk enjoy sama diri kita sendiri gitu. Setuju. Kalau dari gue ya, bagi yang suka traveling, ya memanfaatkan waktu yang ada. Manfaatkan waktu yang ada, terus Mumpung ya belum jompo, be mindful aja lah, be mindful aja. hubungan sehat. Pokoknya umur 20-an itu adalah waktu yang paling tepat kali ya. Iya. Belum baik tabungan, belum baik pikiran. Masih Gitu single. sih. Ya, masih single, benar. Ya kalau misalnya udah ada partner pun juga ya nggak apa-apa sih. Ada. Bisa couple trip, Iya. ya kan? Oke deh, kita see you at next episode.